Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elka Pranita, dosen Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Sinyal dan Sistem untuk Aplikasi Kontrol. Oke. Pengertian sinyal. Menurut Hubert Quakernack, sinyal adalah sebuah fenomena yang muncul dari suatu lingkungan tertentu dan dapat dinyatakan secara kuantitatif. Sinyal dikatakan sebagai fenomena, artinya sinyal itu membawa informasi. Sinyal dikatakan secara kuantitatif, artinya sinyal kita bisa mendapatkan persamaan matematika, walaupun hanya berupa pendekatan. Sedangkan menurut Wilsky, sinyal adalah fungsi dari variabel bebas. Salah satu variabel bebas untuk sinyal adalah waktu. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa sinyal adalah fungsi waktu. Macam-macam sinyal. Yang pertama ada sinyal diskrit. Sinyal diskrit adalah sinyal yang hanya ada pada waktu tertentu. Misalnya, kita mengukur suhu dalam sebuah ruangan setiap 1 menit. Dengan demikian, kita tidak bisa mengetahui suhu pada menit ke 1,5. Setiap komponen sinyal diskrit diberi nomor sesuai dengan urutan pembacaan atau pengambilan datanya. Jarak antar pembacaan ini disebut waktu sampling. Contohnya, keluaran dari sebuah ADC, laporan jumlah produksi mesin per jam, dan gambar digital dalam komputer. Lalu yang kedua, ada sinyal kontinu. Sinyal kontinu merupakan bilangan real, sebagaimana sinyal diskrit menggunakan bilangan bulat. Karena menggunakan bilangan real, maka kita bisa mendapatkan nilai sinyal kapanpun. Hal ini tentu saja berbeda dengan dengan sinyal diskrit. Kemudian kita masuk ke sistem. Pengertian sistem sendiri menurut Hilbert, sistem adalah bagian dari lingkungan yang menyebabkan sinyal tertentu dalam lingkungan itu dapat saling dihubungkan. Secara singkat, sinyal masukan dan sinyal keluaran dihubungkan melalui sistem. Contohnya komputer, pembangkit listrik tenaga angin, instrumen alat kesehatan, dan lain sebagainya. Biasanya, gambar sistem sendiri itu terdiri dari masukan, sistem, dan keluaran. Sebuah sistem akan memproses sinyal untuk menghasilkan sinyal keluarannya. Oke, selanjutnya kita coba membahas penerapan sinyal dan sistem pada pengeras suara. Contoh yang pertama yaitu amplifier. Pengertian amplifier sendiri adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sumber suara atau input menjadi sinyal yang lebih besar atau sering disebut dengan output. Sinyal listrik yang berbentuk sinyal AC kemudian diperkuat arus dan tegangannya sehingga menjadi output yang lebih besar. Besaran penguatannya sering disebut dengan istilah gain. Selanjutnya penguatan inverting. Penguatan inverting merupakan hubungan sinyal input ke input inverting. Ini akan menciptakan efek fase terbalik pada output. Jika sinyal input naik, maka sinyal output akan turun dan sebaliknya. Nah, ini gambaran dari penguatan sinyal inverting. Penguatan sinyal inverting biasanya dirumuskan dengan V out sama dengan min kurung RF dibagi R in dikali F in. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan konsep dasar sinyal dan sistem. Sinyal bisa berupa gelombang elektromagnetik, listrik atau mekanik, tergantung pada medium yang digunakan untuk mentransmisikan informasi. Contohnya, sinyal suara yang kita dengar dalam telepon, sinyal TV yang kita tonton, atau sinyal digital yang digunakan dalam komunikasi seperti internet. Sinyal juga dapat berasal dari alam seperti sinyal radio, dari bintang, atau sinyal dari organisme hidup. Selanjutnya, yang kedua, sistem. Sistem itu adalah kumpulan elemen yang terorganisir secara terstruktur, yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Elemen-elemen dalam sistem
saling terkait dan berinteraksi satu sama lain untuk menciptakan hasil atau output yang diinginkan. Sistem dapat ditemukan di berbagai bidang, termasuk teknologi, ilmu komputer, ilmu sosial, biologi, dan banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas representasi sinyal dalam domain waktu dan frekuensi. Yang pertama dalam domain waktu. Representasi dalam domain waktu menggambarkan bagaimana sinyal berubah seiring waktu. Grafik sinyal dalam domain waktu menunjukkan bagaimana amplitudo atau kekuatan sinyal bervariasi sepanjang sumbu waktu. Dalam representasi, waktu kita dapat mengamati detail tentang bagaimana sinyal berubah sepanjang waktu. Ini membantu kita memahami sifat-sifat temporal dari sinyal seperti durasi, frekuensi, dan periode. Selanjutnya, domain frekuensi. Untuk domain frekuensi sendiri, representasinya dalam domain frekuensi mewakili sinyal berdasarkan komponen frekuensinya. Ini dilakukan melalui proses transformasi seperti transformasi Fourier. Dalam representasi frekuensi, kita dapat melihat bagaimana energi sinyal tersebar di berbagai frekuensi. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi frekuensi domain harmonik dan komponen lainnya dari sinyal. Pemahaman dalam domain frekuensi membantu dalam analisis filter, modulasi, dan komunikasi nirkabel, di mana informasi sering diungkapkan atau diproses dalam bentuk spektral. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan sinyal dan sistem terhadap aplikasi kontrol. Sinyal dan sistem serta penerapan sistem dalam robotika, contohnya. Nah, sinyal dan sistem berperan sentral dalam robotika dengan memungkinkan robot untuk merespon lingkungan melalui pemrosesan data sensor, pengendalian gerakan, dan komunikasi antar robot, atau dengan unit kontrol. Melalui teknik pemrosesan sinyal dan kontrol, robot dapat mengolah informasi sensor, mengatur gerakan, dan berkomunikasi secara efisien. Sementara penggunaan pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan meningkatkan kemampuan adaptasi dan kecerdasan robot dalam berbagai situasi. Nah, ini aplikasi sinyal dan sistem dalam robotik. Yang pertama ada pengendalian. Pengendalian robot melibatkan penggunaan sinyal untuk mengatur perilaku dan gerakan robot. Sinyal kontrol digunakan untuk menggerakkan aktuator seperti motor, servo, atau piston sehingga robot dapat berinteraksi dengan lingkungan sesuai dengan kebutuhan misi atau tugasnya. Selanjutnya ada navigasi. Sistem navigasi robot menggunakan sensor seperti sensor jarak, sensor visi, atau sensor inersial untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan sekitar. Sinyal dari sensor-sensor ini diproses untuk menghitung posisi dan orientasi robot, serta untuk merencanakan jalur optimal menuju tujuan yang ditentukan. Selanjutnya pengolahan sinyal sendiri untuk persepsi robot. Yang pertama itu ada akuisisi data. Akuisisi data itu mengumpulkan dan mengonversi sinyal analog menjadi suatu sinyal menggunakan sensor. Yang kedua ada prapemrosesan, di mana itu merupakan pembersihan atau normalisasi dan meningkatkan kualitas sinyal yang diterima. Selanjutnya yang ketiga ada ekstraksi fitur. Itu mengidentifikasi dan mengekstrak informasi yang relevan dari sinyal untuk digunakan dalam persepsi. Peran sinyal sendiri dalam sistem kontrol penggerakan robot, yang pertama ada pemrosesan sensor. Sensor-sensor pada robot seperti sensor jarak, sensor visi, atau sensor inersial menghasilkan sinyal yang mempresentasikan informasi tentang lingkungan sekitarnya. Dan status robot ini sendiri, sinyal-sinyal ini kemudian diproses oleh sistem kontrol untuk memahami posisi, orientasi, dan keadaan lingkungan robot. Selanjutnya ada perancangan sistem kendali. Di dalam perancangan sistem kendali digunakan untuk mengatur pergerakan robot sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Ini melibatkan pemilihan struktur kontrol yang sesuai, seperti
PID, kontrol adaptif, atau kontrol optimal, dan penyesuaian parameter kontrol berdasarkan informasi dari sensor-sensor. Selanjutnya ada pengaturan gerakan. Sinyal dari sistem kontrol digunakan untuk mengatur aktuator-aktuator pada robot seperti motor atau servo untuk menghasilkan gerakan yang diinginkan. Sinyal kontrol ini diterjemahkan menjadi aksi mekanik yang menggerakkan bagian-bagian robot sehingga robot dapat bergerak sesuai dengan instruksi. 4. Kendali kecepatan dan arah. Sinyal dan sistem digunakan untuk mengatur kecepatan dan arah pergerakan robot. Ini termasuk menghasilkan sinyal yang mengatur kecepatan putaran motor atau motor penggerak lainnya serta mengatur arah gerakan robot berdasarkan tujuan navigasi yang diinginkan. Nah, itulah beberapa contoh dari penerapan sinyal dan sistem untuk aplikasi kontrol. Yang pertama ada penerapan pada robot, yang kedua tadi ada penerapan pada HP. Dari materi yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, sinyal itu apa sih? Sinyal itu adalah fungsi matematika yang menggambarkan sifat suatu fenomena fisik atau informasi. Dalam aplikasi kontrol, sinyal seringkali mewakili informasi tentang sistem yang dikontrol atau referensi untuk sistem kontrol. Kemudian sistem. Sistem itu apa? Sistem itu adalah entitas yang menerima input, memproses input tersebut, dan menghasilkan output. Dalam konteks kontrol, sistem dapat berupa sistem fisik seperti robot atau proses manufaktur atau sistem matematis yang mewakili perilaku matematis suatu fenomena. Yang ketiga, ada sistem kontrol. Apa pengertian dari sistem kontrol sendiri? Sistem kontrol itu digunakan untuk mengatur perilaku sistem agar sesuai dengan keinginan. Ini dilakukan dengan memanipulasi input ke sistem berdasarkan informasi yang didapat dari sinyal, umpan balik, atau model sistem. Yang keempat, ada pemodelan sistem. Pemodelan sistem sendiri melibatkan pendefinisian matematis dari perilaku sistem yang akan dikontrol. Ini dapat dilakukan menggunakan persamaan diferensial, fungsi transfer, atau model matematika lainnya. Yang kelima, analisis sinyal dan sistem. Analisis sinyal dan sistem melibatkan teknik-teknik untuk memahami sifat dan perilaku sinyal serta sistem. Ini mencakup analisis domain waktu, domain frekuensi, dan transformasi domain lainnya. Kesimpulan yang keenam, desain dan kontrol. Desain dan kontrol itu melibatkan pengembangan strategi untuk mengatur perilaku sistem sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Ini melibatkan pemilihan struktur kontrol, algoritma kontrol, dan parameter kontrol. Yang ketujuh, implementasi kontrol. Untuk implementasi kontrol, melibatkan menerapkan strategi kontrol yang telah dirancang ke dalam sistem menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang sesuai. Dan yang terakhir, evaluasi dan pemeliharaan. Setelah sistem kontrol diimplementasikan, evaluasi digunakan untuk memastikan bahwa sistem berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Pemeliharaan kemudian dilakukan untuk memastikan kinerja sistem tetap optimal seiring waktu. Terima kasih. Sekian materi saya hari ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.